10 tahun sudah lembaga anti rasuah KPK berdiri. Selama itu pula, KPK telah mengungkap serangkaian kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara seperti kasus simulator SIM, hambalang, suap cek pelawat, dan yang terakhir divonisnya anggota Badan Anggaran DPR, Angelina Sondak. Namun, pencapaian itu seolah bertolak belakang dengan hasil indeks persepsi korupsi, di mana Indonesia menduduki urutan 118 dari 176 negara dunia. Mengapa peringkat Indonesia tetap terendah meski KPK gencar menyeret pelaku korupsi ke meja hijau? Simak wawancara kami dengan bekas pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Mas Ahmad Santosa berikut ini. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara terhadap terdakwa suap Angelina Sondak. Selain vonis penjara, terdakwa penggiringan anggaran proyek perguruan tinggi di Kemendiknas itu juga didenda 250 juta rupiah. Sebelumnya, jaksa menuntut Enji dengan hukuman 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, serta membayar uang pengganti 32 miliar rupiah. Vonis yang jauh di bawah tuntutan jaksa itu dinilai mencederai rasa keadilan. Banyak kalangan kecewa dengan keputusan Majelis Hakim Tipikor. Tak cuma Pengadilan Tipikor Jakarta, sejumlah pengadilan tipikor daerah juga kerap membuat keputusan yang meringankan terdakwa korupsi, bahkan menjadi surga para koruptor. Berikut adalah kinerja pengadilan tipikor daerah per September 2009 hingga Desember 2012. Tercatat sedikitnya 71 terdakwa korupsi divonis bebas. Selain itu, 84 hakim tipikor daerah bermasalah. Berikut adalah 3 pengadilan tipikor yang kerap membebaskan terdakwa korupsi. Di Pengadilan Tipikor Surabaya, dari 260 perkara masuk, 33 divonis bebas. Di antaranya 3 terdakwa kasus dugaan korupsi tanah eks-Kostrad dengan kerugian negara 9 miliar rupiah. Lalu 5 terdakwa kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya senilai 1,8 miliar rupiah. Di Pengadilan Tipikor Bandung, dari 178 perkara masuk, 10 divonis bebas. Di antaranya Bupati Subang E.F. Hidayat dalam kasus upah pungut pajak di Kabupaten Subang senilai 14 miliar rupiah. Lalu ada Wali Kota Bekasi Mohtar Muhammad dalam kasus suap DPRD Bekasi senilai 1,6 miliar rupiah. Di Pengadilan Tipikor Semarang, dari 88 perkara masuk, 7 divonis bebas, yakni terdakwa penyuap Bupati Kendal senilai 1,35 miliar rupiah dan bekas Bupati Sragen Untung Wiono dalam kasus korupsi kas daerah senilai 11 miliar rupiah. Ya, Pak Ota, di tengah semakin membaiknya kinerja KPK gitu dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, tapi di sisi lain tahun ini indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia juga masih rendah, bahkan di bawah Timor Leste. Nah, ini sebenarnya kelemahannya di mana dalam upaya pemberantasan korupsi kita? Karena kita belum mampu untuk mengatasi dengan tuntas kelima jenis korupsi yang menjadi musuh Indonesia, kita semua. Pertama adalah korupsi di bidang political corruption. Yang kedua adalah korupsi di sektor penegakan hukum. Yang ketiga adalah korupsi dalam konteks pemberian konsesi sumber daya alam, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Yang keempat, korupsi pengadaan barang masih tetap berjalan. Yang kelima adalah korupsi di sektor pelayanan publik. Nah, kelima hal ini memang harus diatasi, bukan hanya saja oleh KPK, tapi juga oleh semua institusi penegak hukum. Dan yang juga paling penting menurut saya, 5 jenis korupsi ini tidak bisa ditangani oleh eksekutif sendiri, jadi harus juga bersama-sama dengan legislatif dan judikatif. Oleh sebab itu saya berpikir, kalau misalnya pimpinan fraksi dalam setiap parpol duduk dengan eksekutif, duduk dengan pimpinan judikatif, itu membicarakan apa programnya untuk mengatasi atau mengurangi jenis-jenis korupsi ini. Tapi saat ini aktor-aktor pelaku korupsi itu justru ya ironisnya dari yudikatif dan eksekutif begitu. Itu sebabnya.
komitmen dari pimpinan parpol itu menjadi sangat penting. Jangan diam saja, karena kalau diam saja mereka tidak punya disinsentif atau tidak punya motivasi untuk memperbaiki diri mereka. Jadi mereka menganggap bahwa korupsi itu satu hal yang biasa yang tidak ada sanksi yang diberikan kepada mereka. Nah, oleh sebab itu ini tahun 2014 kan ada pemilu, ada pemilihan legislatif, semua harus dibekali, semua itu masyarakat ya, masyarakat pemilih, maka jangan memilih parpol yang anggotanya masih terlibat perkara-perkara korupsi. Jangan memilih calon yang latar belakang integritasnya tidak begitu baik. Jadi mungkin harus sudah ke arah sana juga. Iya. Kalau mengenai roadmap pemberantasan korupsi 2013 nanti ini, langkah konkret apa yang harus segera dilakukan pemerintah, baik itu yudikatif dan juga legislatif, dan juga para aparat penegak hukum sendiri begitu? Kalau menurut saya tetap political corruption. Karena yang namanya political corruption, korupsi yang dilakukan oleh para politisi dengan kewenangan yang melekat pada diri mereka, itu menjadi sumber atau muasal dari korupsi-korupsi lainnya. Kalau itu sudah berkurang, itu akan berdampak pada korupsi-korupsi lainnya. Itu penting sekali menurut saya. Kalau misalnya sekarang kita belum melihat ada gerakan ke arah sana, jangan mimpi bahwa indeks persepsi korupsi kita akan membaik di tahun mendatang. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.